Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأدام الله النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. وبروايته المتصل عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رجاحي ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu imam al-muhaddisina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladzaini huma as-sahhul kutub al-musannafah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah, calon-calon penghuni surga semuanya yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan dan kenikmatan. Alhamdulillah, pada siang hari yang lumayan sejuk ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat setelah kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi dibacakan satu matan isi hadis secara lengkap, dan ini dalam rangka tabarrukan, mengambil keberkahan dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perhatikan belakangan ini umat Islam malas mendengarkan bacaan Al-Quran dan juga malas mendengarkan bacaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebagaimana halnya dengan bacaan Al-Quran, mendengarkan pembacaan hadis itu juga menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita menyebut atau kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kita pasti bersolawat kepada beliau, dan berapa banyak solawat yang kita ucapkan, disitulah rahmat akan turun, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah mungkin Allah menghukum mereka sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa dulu di Magelang ada seorang ulama harismatik, kalau tidak salah namanya Kiai Dalhar. Saya tidak tahu nama panjangnya karena orang Jawa biasa menyingkat nama-nama Arab itu dengan nama yang mudah mereka sebutkan dan mudah mereka ingat. Kiai Dalhar ini dulu ketika Gunung Merapi meletus, beliau mengajak penduduk desa untuk mengadakan pengajian Sahih Bukhari atau yang dinamakan dengan Bukharenan. Bukharenan ini adalah membaca kitab Sahih Bukhari dari awal sampai tuntas. Kenapa dibacakan kitab Sahih Bukhari? Kata beliau, setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bersolawat, maka pada saat itulah rahmat Allah akan turun. Karena di dalam ayat 32 kalau tidak salah di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nabi Muhammad ini menjadi salah satu faktor kenapa azab tidak diturunkan, dan beliau merupakan satu-satunya nabi
yang tidak pernah melihat azab itu diturunkan kepada kaumnya. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Nuh alaihissalam melihat azab diturunkan. Nabi Hud alaihissalam melihat azab diturunkan. Nabi Saleh melihat. Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, masih melihat azab. Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya diazab. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menurut beberapa riwayat juga menyaksikan turunnya azab. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah melihat azab itu diturunkan. Nah, ini diantara keistimewaan Nabi, dan keistimewaan itu ditularkan juga kepada umatnya. Kita manakala kita selalu bersolawat kepada Nabi, maka itu menjadi salah satu sebab azab itu jauh dari kita insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam satu riwayat Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ketika beliau menulis hadis ini beliau tidak menyalin dari kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ini menunjukkan kealiman beliau yang luar biasa. Beliau juga digelari sebagai Al-Hafidh, yaitu orang yang hafal hadis sampai berjumlah 300.000 hadis. Sehingga beliau kemudian diangkat sebagai guru besar di dalam ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Imam Nawawi meriwayatkan secara bersambung sampai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda. Berarti Umar hadir di dalam satu majlis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapannya. Ucapan itu adalah innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Konsep niat dalam Islam dan di dalam hukum itu berbeda. Dalam hukum itu niat hanya untuk menegaskan adanya tindakan. Sedangkan di dalam Islam niat itu bukan sekedar menegaskan sahnya satu amalan, satu ibadah atau satu perbuatan, tapi niat juga menegaskan adanya keberkahan. Ini bisa kita baca di dalam teks hadis yang disampaikan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua amal itu hanya bergantung kepada niatnya. Kualitas amal dalam makna hasil dari perbuatan dan juga rahmat dari sebuah perbuatan atau keberkahan dari satu perbuatan bergantung kepada niat. Maka Nabi melanjutkan, di mana letak keberkahannya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka pasti dia akan hijrah untuk Allah dan untuk Rasulnya, atau karena Allah atau karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi orang yang niat hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, au imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang perempuan yang dicintainya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrahnya itu kembali kepada semula apa yang diniatkannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebut kata Allah dan Rasulnya untuk niat hijrah yang kedua. Ini bisa menjadi makna bahwa satu perbuatan yang diniatkan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi belum tentu mendatangkan keberkahan. Satu perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya sekedar untuk mencapai kepuasan hati, belum tentu perbuatan itu membarokahi kalau kata orang Jawa. Kenapa dikatakan demikian? Karena perbuatan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan kepentingan dunia tidak akan memberikan manfaat buat orang banyak. Sebagaimana sering dijelaskan oleh para ulama, barokah itu maknanya bukan sekedar mendapatkan sedikit tapi banyak manfaat, tapi keberkahan itu maknanya juga apa yang kita dapatkan itu bisa menenangkan orang banyak atau bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyinggung soal konsep harta yang barokah. Harta yang barokah itu bukan harta yang banyak atau harta yang bisa kita beli
atau harta yang bisa kita gunakan untuk membeli banyak barang dan kebutuhan. Bukan itu harta yang berkah. Harta yang berkah itu adalah harta yang mendamaikan, harta yang bisa menguatkan hubungan silaturahim antar keluarga. Itu harta yang barokah. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang punya harta banyak, tetapi hartanya itu justru menimbulkan permusuhan di antara anggota keluarganya. Ini sebagaimana bisa kita baca dalam hadis Anas bin Malik yang menceritakan orang kaya di Madinah bernama Abu Thalhah yang diperintahkan oleh Nabi membagikan harta kepada keluarga dekatnya. Itu satu sinyalemen bahwasanya harta yang barokah itu adalah harta yang bisa menguatkan hubungan silaturahim. Bapak yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya sejak tahun 2007 itu selalu mengurus masalah sengketa waris. Maka saya disebut sebagai ahli waris. Tapi ahli ngurusin warisan orang. Jadi sejak 2007 itu selalu menghadapi sengketa ahli waris. Pernah 1 tahun itu saya menghadapi satu kasus sengketa waris di mana orang yang meninggal itu meninggalkan 12 orang istri. Itu luar biasa. Ini rekor. 12 orang istri. Pada tahun 2014 saya pernah menangani satu kasus di mana ada orang kaya meninggal dunia, itu punya istri 12. Tapi dia nggak punya satu istrinya. Di Cianjur 1, Sukabumi 1, Sumedang 1, di beberapa kota istrinya 1. Dia nggak pernah bilang istrinya 12. Jadi memang pada hakikatnya laki-laki itu kalau ditanya berapa istrinya pasti akan jawab 1 istri. Cuma kita nggak tahu satu di mana, satu di mana, satu di mana. Ya kita bisa tanya Ayu Ting Ting kalau mau tanya di mana, karena dia yang tahu di mana salah alamat itu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika akhirnya berhasil dikumpulkan semua ahli waris, ada satu anak dari salah satu istri, saya nggak usah sebut istri yang keberapa, itu rupanya nggak puas dengan pembagian waris. Dia punya anggapan bahwa beberapa bagian waris ini dikuasai oleh ibunya dari yang lain. Ya katakanlah ibu yang nomor 7 karena istrinya 12. Sehingga pada akhirnya dia ingin melakukan tindakan yang ekstrim. Apa tindakan yang ekstrim? Dia ingin habisi ibu yang nomor 7 ini karena nggak puas dengan bagian waris yang didapatkan. Saya tidak akan cerita bagaimana seharusnya pembagian itu dilakukan. Tapi ada poin penting di sini bahwa harta itu kalau berkah itu tidak akan menimbulkan sengketa. Harta itu kalau berkah dia tidak akan menimbulkan sengketa. Tapi kalau dia menimbulkan sengketa berarti ada yang bermasalah dengan harta tersebut. Maka dari itu kalau kita punya harta, kita jelaskan ke anak-anak kita, karena umur kita tidak tahu, kematian itu pasti. Jatah umur kita nggak tahu, kita semua pengen umur panjang, pengen mati di umur 100 tahun, pengen mati di umur 90 tahun. Tapi yang punya umur kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah yang menentukan semuanya. Maka sering-seringlah kita berwasiat kepada anak kita agar jangan meributkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Kenapa? Karena kalau ribut dengan saudara ini repot. Kita ribut dengan teman, itu kita bisa mengatakan kita bisa cari teman yang lain. Kalau kita ribut dengan teman, saya nggak suka lah berteman sama si fulan misalnya, saya bisa cari teman yang lain. Tapi ribut dengan kakak, itu nggak bisa cari kakak yang lain. Ya kan? Walaupun di mall, di Margo City itu banyak yang manggil kita kakak. Kalau kita mampir di toko sepatu bata itu SPG-nya manggil kita kakak. Silahkan kakak, bisa dilihat sepatunya kakak. Padahal udah pantas dipanggil kakek. Ya kan? Kakek-kakek dipanggil kakak, ya seneng dipanggil kakak. Jadi kalau kita ribut dengan kakak, itu kita nggak bisa cari kakak yang lain. Meskipun kita punya kakak pembina ya di Pramuka, itu nggak bisa menggantikan kedudukan kakak kandung.
Kita punya masalah dengan adik kita, itu kita nggak bisa cari adik yang lain. Walaupun ada Bonge, ada JJ Slebeo gitu kan, ya ada Kurma di SCBD itu yang siap menjadi adik kita, tapi itu beda rasanya dengan punya adik kan kandung. Jadi rupanya harta yang paling berharga itu memang benar keluarga, bukan harta benda yang kita miliki. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Justru perbedaan-perbedaan di dalam keluarga itu adalah dinamika yang manis untuk dikenang, dan itu menjadi ladang amal kita selain dari amalan ibadah yang kita lakukan, selain dari pahala sholat, selain dari pahala sedekah, selain dari pahala puasa. Maka kita bisa mendapatkan pahala dari menjaga silaturahim dengan keluarga kita. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada amalan yang bisa mendatangkan keberkahan, ada amalan yang tidak mendatangkan keberkahan. Beliau menggunakan simbol hijrah karena memang pada saat ucapan ini disampaikan, hijrah itu adalah amalan yang luar biasa berat dilakukan oleh banyak sahabat. Disuruh pindah dari Mekah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Ini berat. Jadi bukan pengertian hijrah seperti yang sekarang umum dipopulerkan oleh beberapa orang, bukan. Karena hijrah pada masa itu berat sekali. Apakah para sahabat ketika mereka meninggalkan hijrah tidak bisa sholat? Mereka bisa sholat. Tapi karena ada perintah dari Allah dan Rasul untuk pindah ke Madinah, ya mereka tinggalkan apa yang sudah mereka nikmati dan mereka rasakan selama di Makkah. Nah, ini menggambarkan suatu amalan tertinggi. Artinya kalau amalan tertinggi saja niatnya bukan karena Allah atau ada permasalahan dengan niat, maka belum tentu amalan yang tertinggi itu bisa mendatangkan keberkahan. Tapi sebaliknya, amalan itu meskipun amalan yang biasa-biasa saja, tapi niat yang dipasang adalah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah amalan yang sederhana itu bisa mendatangkan keberkahan. Nah, inilah pesan yang ingin disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW tentang niat. Karena itu mari kita selalu perbaharui niat setiap hari, dan kalau bisa setiap bangun tidur niatan kita adalah niat ingin meringankan beban sesama manusia atau beban sesama muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kalau tidak salah, beliau mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Orang yang meringankan beban seorang mukmin dari beban kehidupan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pasti Allah akan ringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Kalaupun kita tidak mendapatkan keringanan beban di dunia, maka insya Allah di hari kiamat kita ringan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita perbaharui, niat kita luruskan, niat kita menikah, niat kita bekerja, niat kita belajar. Bahwa kita belajar di universitas terbesar di Indonesia ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mengatakan saya the best, saya pasti menjadi pemimpin, karena belum tentu juga. Karena sampai hari ini belum ada presiden lulusan UI. Maka buat apa kita merasa besar? Yang besar itu adalah Allah. Tapi perbaiki niat itu semata-mata untuk membesarkan manfaat kepada orang banyak, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita semuanya. Kiranya demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.